Nah, mungkin kita buka dulu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Kurnialahi dari kelompok 1 KBI yang beranggotakan Siti Nur Aisyah dan Rafia ingin mempresentasikan mengenai penggunaan UniProt dalam mencari karakteristik dari suatu protein. Yang pertama, kita buka di Google UniProt. Lalu kita klik pada bagian yang paling atas. Karena kelompok 1 mendapatkan protein IGF, kita cari, dan yang diambil itu sebelumnya kita di sini bisa lihat bahwasannya jumlah data dari protein IGF itu sebanyak 6.229. Dan di sini juga ada nama-nama proteinnya dan juga nama-nama gen dari IGF ini. Lalu di sini kami ingin mengambil IGF 1 pada human atau Homo sapiens. Kita klik bagian angka entry-nya. Nah, mungkin selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Rafia. Kepada Rafia, dipersilakan. Baik, terima kasih Angga. Setelah diklik dari IGF Human tadi, bisa kita lihat di sini ada di sebelah kiri. Kita lihat ada functionnya, name and taxonomy, subcellular location, disease and variant, ada PTM atau processing, expression, interaction, struktur, family dan domain, sequence dan isoform, dan similar protein dari protein ini. Pada bagian atas itu ada function, yang mana function di sini itu menjelaskan terkait fungsi umum dari IGF-1 ini pada manusia. Mungkin bisa di-scroll ke bawah enggak? Selanjutnya itu kita akan melihat fungsinya pada molekuler dan biologis. Di sini pada bagian Go annotation itu bisa kita lihat dengan model generiknya itu bisa terlihat seperti bentuk kotak-kotakan kecil dari fungsi-fungsi tersebut. Ini merupakan semua fungsi dari secara molekuler seperti virus, reseptor activity, DNA binding, RNA binding, dan yang lainnya. Dan juga ada fungsi secara biologi proses, itu bisa kita geser ke kanan. Itu terdapat beberapa fungsi gen ini sebagai biological process. Selanjutnya itu mungkin bisa digeser ke bawah enggak? Di sini itu kita melihat di mana lokasi dari gen ini berada, itu pada bagian subcellular location. Pada bagian ini terdapat UniProt annotation dan Go annotation. Mana di UniProt annotation itu kan pada bagian kanannya terdapat juga tulisan berwarna biru, itu bisa melihat di bagian mana gen ini terdapat pada suatu sel. Jika kita bisa lihat pada tampilan Go annotation-nya. Nah, di sini itu dalam Go annotation bisa terlihat lebih jelas itu pada bagian exoptic vesicle, extracellular region, extracellular space, dan insulin-like growth factor binding protein complex. Selanjutnya itu ada mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Siti Aisyah, mungkin dikembalikan kepada Angga.
Baiklah, terima kasih kepada Rafia atas penjelasannya mengenai fungsi gen tersebut pada level molekuler dan level proses biologis dan di mana lokasi protein tersebut di dalam sel. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai apa saja nama obat yang menjadikan protein tersebut sebagai target dan bagaimana struktur tiga dimensinya, lalu mencari salah satu penyakit dan di mana lokasi fenotip pen relationship dari penyakit tersebut yang akan dijelaskan oleh Kak Siti Nuraisyah. Kepada Kak Siti Nuraisyah dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai nama obat menjadikan protein ini sebagai target. Pertama, kita klik bagian decision variance, kemudian kita scroll ke bawah, kita akan lihat itu langsung diklik angkanya. Nanti kita akan langsung terhubung ke OMIM. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa untuk protein ini dia akan dengan penyakit insulin. Untuknya penutupnya bagian bawah ini, nah dia di mana lokasinya, fenotip, dan fenotip nomornya. Di mana fenotip group retardation with developmental. Nah, untuk selanjutnya kita melihat struktur dari tiga dimensinya. Bisa kita langsung klik pada bagian structure. Nah, pada bagian structure ini kita bisa melihat langsung bentuk dari tiga dimensinya. Beginilah bentuk dari tiga dimensi tersebut, dari protein tersebut. Kita bisa memperbesarnya atau memperkecil penampakannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Angga dipersilakan. Moderator kembalikan. Baiklah, mungkin selanjutnya mengenai apa saja nama obat yang menjadikan protein tersebut sebagai target. Kita mengklik pada bagian disease dan varian. Lalu di sini kita lihat chemistry-nya. Untuk target obat di semika. Nah, di sini juga ada terdapat drug bank. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai protein IGF dengan menggunakan mencari informasi protein IGF dengan menggunakan web Uniprot. Mungkin sekian dari kelompok 1 KBI. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, yang apa nih? Yang chemistry drug bank nih? Ini obat targetnya kan, Kak? Drug bank. Iya. Jadi misalnya obat yang menjadikan protein tersebut sebagai target nih, dioksilamid itu kan nama obat kan. Jadi dia ini menjadikan protein tersebut sebagai target gitu. Jadi ada dua berarti obat yang menjadikan protein tersebut sebagai target. Kemudian kalau kita klik nanti kita akan terhubung langsung ke drug bank
yang akan menjelaskannya gitu. Bisa diklik. Nah, ini nama obatnya kan yang panjang nih. Terus ini ACC number-nya obat itu. Oke. Oke, Kak. Rafia mungkin udah selesai mengenai apa namanya? Mengenai video.